Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka satu silaturahim di antara kita, antara pengurus, jasa kapal pala, pengawas, jasa kapal pala, serta para pembina. Yang alhamdulillah kelihatannya lebih komplit dari seperti biasanya. Selamat datang Ibu Haja Profesor Lugeria. Terima kasih atas kehadirannya. Ustaz Azim, terutama Bu Zakia, Dr. Zakia, alhamdulillah, serta Bu Siti Laila, alhamdulillah sudah sehat wajib, serta Bu Amrina. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di satu saat akan datang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kebetulan jamnya sudah jam 9.10, kita mulai acara musyawarah Desa Buah Kapal Pala Minggu 28 Mei 2023. Sebelum kami bacakan susunan acara dan ada pembacaan tata tertib cara bermusyawarah pada hari ini, mari kita mendengarkan dulu upacara pembukaan yang insya Allah langsung dipimpin oleh Bapak Ketua Pembina kita, Bapak Kiai Haji Asyik Abdullah Suhaimi. Waktu kami persilakan. Kami hormati para dewan pembina, para pengurus, pengawas yayasan Al-Falah yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada pagi hari ini kita bertemu di tempat ini semata-mata untuk mengevaluasi perjalanan organisasi. Tentu nanti ada kaidah-kaidah yang dibaca masing-masing. Tentang tertibnya tentunya bagian daripada acara. Oleh sebab itu hasil yang kita baca, hasil yang kita buktikan tentunya di sana sini sudah ada kemajuan, para masih ada kekurangan. Justru itu atas nama Dewan Pembina kita evaluasi. Sambil pula membaca yang lalu untuk mengangkat yang baru. Karena sesuai dengan periodenya, sesuai dengan anggaran rumah tangga, sesuai pula dengan aturan-aturannya menjadi dasar. Oleh sebab itu siap-siaplah orang-orang yang muda itu utama, baik dari kalangan wanita maupun pria, terutama yang sangat saya harapkan dari alumni Alfa sendiri yang punya rumah. Jadi tantang yang punya rumah. Kedua, jadi laporan Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Al-Falah periode 2017 sampai 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Haja Dr. Raja Dita Zahra. Waktu kami persilakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini luar biasa kita bisa menghadiri juga dalam acara luar biasa menurut saya, ya. Allah berikan juga kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk menggapai perjuangan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengurusan kami mempunyai 4 divisi. Yang pertama adalah divisi pendidikan, divisi 2 divisi pengembangan wakaf, 3 divisi sosial,
dan 4 divisi kemasjidan. Langkah kerja kami mulai dengan membuat tata kelola yang nanti akan saya sampaikan kepada pembina, yang kami jadikan sebagai pedoman kerja, baik di sekolah maupun di majelis taklim. Ya, kedua-duanya saya buatkan tata kelolanya. Dan kami menyadari, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam perjalanan kerja kami masih banyak kekurangan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai kita, pasti. Ya, saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian laporan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membaca, menimbang, dan menilai isi laporan pengurus Yayasan Wakaf Al-Falah dan telah disampaikan bahwa kami pengawas memberikan kesimpulan bahwa pengurus Yayasan Wakaf Al-Falah periode tahun 2017-2022 telah berupaya maksimal untuk bekerja menuntaskan program kerja 5 tahunan sampai akhir periode, bahkan lewat dari waktu yang ditentukan, kurang lebih 6 bulan. Masalah-masalah yang muncul bukanlah masalah yang sederhana, namun bukan pula akibat dari ketidakmampuan pengurus. Namun hal tersebut diakibatkan oleh masalah eksternal seperti adanya gangguan musibah COVID yang berkepanjangan, sehingga membuat tertundanya pelaksanaan program kerja secara internal di sekolah pada tingkat MP, SMP dan SMK. Dan alhamdulillah program tersebut dapat berjalan baik dan bisa dituntaskan hingga akhir periode masa kerja pengurus, walaupun masih ada yang tertinggal untuk diselesaikan dalam waktu mendatang. Mungkin ada, kalau yang tadi ya, itu kan kalau ini kan kalau yang tadi usul Pak Niar tadi, kalau bisa Ibu Rita Zahra yang perlu dilanjutkan tadi rekomendasi. Ya. Tapi tadi pengantar dari Pak Kiai, kalau bisa juga faktor umur dan anak muda yang melanjutkan. Ya, ini juga beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian juga yang lain ya, dari di luar ini juga perlu, karena kan ada divisi yang mungkin mereka punya kemampuan, misalnya di sana kan ada divisi kemasjidan, divisi sosial, divisi pendidikan. Ada nggak dari mereka yang bisa kita angkat untuk menjadi ketua yayasan juga? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan gitu. Mungkin itu ya. Silakan ini. Mungkin Bu Rokhaya atau yang lain. Ini juga bisa membaca potensi-potensi personal yang ada di yayasan ini. Kalau saya melihat hasil dari kedua yayasan dan tim di sini, ya memang cukup sangat signifikan perubahannya. Ya. Baik dilihat dari sisi yang pertama mengenai sisi legal formal yayasan ini juga itu cukup diperhatikan. Ini tugas kita ya, tapi beliau yang memang cukup perhatian dan cukup kuat ya untuk bagaimana supaya sisi legal formal ini yang modal utama ya seperti apa ya, sama nggak bisa digoyang-goyang oleh pihak itu sisi dari legal formal yayasan ini. Dan saya jadi juga dapat kita itu juga berupaya bagaimana dia menginginkan ya, hal-hal yang sangat penting dari sisi legal formal. Kalau saya bilang sih terusin, karena kalau nggak diterusin apa namanya kan berbagai mentah lagi. Karena dia memang masyarakat. Kalau yayasan harus ke masyarakat, kalau nggak ke masyarakat nggak kena. Ada tenaga yang diandelin,
sehingga nanti ekonominya berjalan, wakafnya berjalan, amaliahnya berjalan, semua untuk bagian perkembangan daripada yayasan ini tentunya. Nah, itu satu di antaranya. Kalau hanya beliau 2,5 tahun bisa memiliki progres yang cukup baik, apalagi ketambah. Bagaimana nanti struktur organisasi dari yayasan itu menampung ya anak-anak muda, kemudian juga yang tadi seperti bagaimana pengembangan adanya expertise ya di divisi ya, ahli fikih, kemudian juga ahli yang lain-lain tadi ya, kemudian juga yang tadi catatan bagaimana aset-aset yang ada itu dioptimalkan, ya dioptimalkan, dan nanti uang yang ada itu juga untuk kesejahteraan dan pengembangan. Nah itu yang ada. Kemudian tadi dilihat dari beberapa hal. Yang tadi yang penting sebenarnya ini. Jadi kita sepakat tidak ada yang lain Pak. Tidak ada. Jadi kita melihat progres yang dilakukan oleh Ibu Zahara dengan timnya semua. Ya. Nanti saya laporan di sini tadi disuruh. Ya. Mungkin kita bisa panggil ya. Sudah kita klik 20 menit tadi, sudah ada hasilnya, dan rapat seksi kedua saya serahkan kepada Ibu Dr. Haja Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau udah dapat energi kita semangat. Iya. Semangat. Tetapi kalau lihat wajah-wajahnya luar biasa nih ya. Sangat senang kita di sini. Saya lihat ada Pak Dayat di sana, tokoh masyarakat kita. Pak RW, tapi benar-benar polisi juga udah. Iya benar. Ini dulu adik saya itu. Saya kakaknya teman saya namanya Den. Jadi masih ingat. Terima kasih nih prolog saja. Alhamdulillah tadi Dewan Pembina bersama perwakilan dari pengawas ya ada 2 orang. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertimbangan tadi ya. Setelah kita mendengarkan semua ya, mendengarkan laporan dari Ibu Rita Zahara, kemudian juga pandangan dari pengawas, semua sepakat sebenarnya luar biasa yang dilakukan oleh Ketua Yayasan beserta seluruh timnya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan yayasan, Ketua Yayasan beserta kawan-kawan semua yang ada di sini, tentunya juga dengan guru-guru ya. Itu kalau kita lihat bagaimana proses belajar mengajar berjalan dengan sangat baik ya. Walaupun COVID katanya, walaupun COVID tapi ini bisa berjalan. Bagaimana yayasan wakaf mempertimbangkan tadi kurikulum dari Diknas ya, kemudian juga dari Kementerian Agama, kemudian juga yang sangat indah tadi adalah pengembangan sendiri kurikulum untuk mendidik anak-anak supaya menjadi tahfiz ya, bahkan ada 6 orang yang sudah khotam sedikit, khotam yang juz 30 kalau nggak salah ya. Tetapi ada hal yang lain lagi, bagaimana yayasan ini mengelola yayasan secara manajemen modern ya. Tadi core bisnisnya berjalan, kemudian juga bagaimana peletakan rencana strategis dengan penguatan legalitas dan sebagainya, penguatan infrastruktur ya juga dilakukan. Tadi pengembangan untuk supportingnya juga ya luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Rita, juga dibantu oleh divisi-divisi yang ada, dan tentunya juga pengelolaan aset ya, pengelolaan aset Pak Iwan ya, dan kita juga apresiasi bagaimana peningkatan kesejahteraan guru ya, itu juga dilakukan. Jadi naik berapa tadi dari 90 sampai 200 ya, menjadi 200, dan ini tidak mudah sebenarnya kalau kita mengumpulkan seperak 2 perak gitu ya. Betul itu tidak mudah karena harus berpikir keras gitu ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana tadi pandangan dari Ibu Rokoya, Pak Azim, Ibu Siti Laila, Ibu Amdina, kemudian juga Pak Nurdin dan Pak Yunior, bagaimana ya, jadi memang kita juga tadi mengembangkan ya, dari sana kita mengembangkan kriteria seorang pimpinan nanti yayasan ke depan itu memang harus visioner ya, harus tahu bagaimana
ya. Di sini banyak sekali sumber daya resource ya, baik SDM maupun yang lain-lain. Dan Ibu Rita Zahara juga memanfaatkan itu. Tadi Pak Nurdin juga menyampaikan bagaimana, dan juga Bu Siti Laila, bagaimana Ibu Zahara tadi juga selalu sharing, selalu bertanya, dan hal yang sangat penting adalah sifatnya yang mau menerima masukan, ya, melakukan improvement. Tentunya untuk melakukan improvement juga tidak gampang juga gitu, karena dia juga harus mempertimbangkan resource maupun limitasi yang ada di yayasan ini. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian juga seorang pemimpin tadi, salah satu hal yang nanti ya sebelum ditetapkan siapa nih, belum tentu Ibu kita Zahara juga nih ya. Jadi visioner, kemudian juga kolaboratif, ya. Memang dari pandangan di sini dilihat bahwa kolaborasi itu juga berjalan, ya. Kalau ini dari mana kita bisa melihat? Dari program-program divisi yang ada, ya. Seluruh divisi dari 4 divisi yang ada, pendidikan, kemasjidan, kemudian sosial dan sebagainya, ini berjalan. Salah satu yang tadi untuk kemasjidan yang sosial, ketua yayasan beserta teman-teman itu juga mau turun ke bawah gitu ya, betul ya. Nah, ini juga dilakukan. Kemudian juga suatu struktur organisasi berjalan tadi, bagaimana pengembangan guru-guru, ya, majelis taklim. Kemudian juga coaching juga dilakukan gitu ya, coaching terhadap guru-guru, sehingga seluruh guru yang ada itu juga mau bergerak untuk memperkuat bagaimana core bisnis yang ada di yayasan ini. Nah, ini yang ada di sini. Kemudian juga memang ada beberapa hal nanti untuk kepengurusan yang ke depan. Tadi ada beberapa catatan bagaimana nanti juga struktur organisasi, ya, yang dibuat. Mungkin juga pengembangan divisi dan yang lain-lain, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana keikutsertaan anak-anak muda gitu ya, karena organisasi kan memang harus sistem ya, harus berkelanjutan. Oleh karena itu anak-anak muda harus dilibatkan di divisi yang ada maupun pengembangan divisi yang lain yang diperlukan. Tadi Pak Kiai kita menyarankan bagaimana kita juga harus sudah memikirkan untuk pengembangan ekspertis dari masing-masing, karena di sini banyak, misalnya ada ahli fikih dan sebagainya ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan untuk ke depan. Jadi bukan hanya untuk yang bawah, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan resource yang ada. Ada Pak Kiai Nurdin yang ahli ya, betul, dari segi keagamaan itu dikembangkan sehingga memang mencuat tadi ya, ahli-ahli yang lahir dari sini. Dulu kita banyak juga ya, ada SPDIN, kemudian juga lahir orang-orang yang secara nasional, dan ini bisa menjadi mungkin gitu ya, juga akan lahir orang-orang setingkat di level nasional nanti. Ya, ini juga perlu diteruskan. Tentunya juga nanti program-program yang lain, sekali lagi ya, itu yang menjadi pertimbangan dari kami melihat ini tidak semua saya sampaikan, tetapi intinya seperti itu. Kita alhamdulillah punya Ibu Rita Zahara ya, beserta seluruh divisi yang mendukung ya, dari kemasjidan dan sebagainya. Nah, itu memang berjalan dengan baik, dan terus terang orang menjadi pemimpin itu adalah yang tahan terhadap tekanan. Salah satu tadi adalah tekanan dari eksternal ya. Dari eksternal tadi ada COVID dan sebagainya, itu juga bisa berjalan dengan baik. Tentunya sekali lagi kita tidak boleh berhenti dan tidak puas ya dengan capaian yang ada, tentunya ya, dengan capaian yang ada. Tetapi sekali lagi tadi ada satu hal lagi, diminta untuk manajemen aset ya. Manajemen aset juga perlu dipertimbangkan ke depan. Bagaimana nanti kalau ini 4 tingkat itu juga bisa dioptimalkan. Apakah tadi Pak Kiai kita bilang ada kontrak dan sebagainya, itu bisa ya, sehingga nanti pembagian dividen atau pemanfaatan dari nilai-nilai yang ada itu juga untuk kesejahteraan maupun core kita di bidang pendidikan. Nah, itu tentunya nanti akan dirumuskan ya untuk kepengurusan berikutnya di dalam program-program yang baik gitu. Nah, dari
kesepakatan ya tadi kita memang secara musyawarah nih Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ibu Rita Zahara untuk meneruskan kepemimpinannya untuk satu termin ke depan, 5 tahun ke depan. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kita luar biasa. Terima kasih Bu Rita. Silakan Bu Zakia dilanjutkan. Dibacain dulu atau? Baik, dibacakan. Ya, ini berita acara tadi pengantar berita acara untuk pemilihan. Ini nggak apa-apa Pak Kiai, saya bantu baca. Ini sudah ditandatangani oleh beliau. Ya, berita acara pemilihan dan penetapan ketua umum pada musyawarah pembina Yayasan Wakaf Al-Falah periode 2023-2028 pada hari ini Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 bertempat di ruang pertemuan Yayasan Wakaf Al-Falah yang berlokasi di Jalan Mampang Perapatan 1 nomor 3, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Telah dilakukan musyawarah pembina Yayasan Wakaf Al-Falah untuk memilih dan menetapkan ketua umum Yayasan Wakaf Al-Falah. Musyawarah dilaksanakan oleh pembina Yayasan Wakaf Al-Falah dan disaksikan oleh pengawas, tokoh masyarakat, pengurus Yayasan Wakaf Al-Falah periode 2017-2022 dengan hasil musyawarah dan metode pemilihan sekali lagi melalui musyawarah Dewan Pembina dan perwakilan pengawas telah terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Yayasan Wakaf Al-Falah nama Dr. Anda Rita Zahara, jabatan Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Al-Falah periode tahun 2023 hingga 2028. Demikian berita acara pemilihan dan penetapan Ketua Yayasan Wakaf Al-Falah periode 2023-2028 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Minggu 28 Mei 2023, Ketua Pembina Yayasan Wakaf Al-Falah Ustadz Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi saya kira kita berikan aplaus dulu kepada Ketua Umum yang baru sekarang. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita saksikan penyerahan pengukuhan surat pengukuhan dari para pembina kepada Ibu Ketua Umum yang baru. Kami persilakan Ibu Rita Zahara maju ke depan dan berita acara akan diserahkan dari Ketua Pembina. Ya, luar biasa.
tokoh masyarakat